Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester, mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Saya Rini Agustini dengan NPM 2121510063 dari kelas 2021B. Definisi belajar. Di sini terdapat 3 definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Edward L. Thorndike yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan. Yang kedua ada definisi belajar menurut Jamarah dan Jane yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatannya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yang ketiga, ada definisi belajar menurut Hudoyo yang mengemukakan bahwa belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Dari ketiga definisi belajar menurut para ahli tersebut, saya simpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang disebabkan interaksi antara stimulus dan respon, di mana responnya dipengaruhi oleh pengalaman dan latihan. Definisi pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika menurut Muhsetio adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Kemudian ada definisi pembelajaran matematika menurut Ahmad Susanto. Ahmad Susanto menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Yang ketiga ada definisi pembelajaran matematika menurut Rahayu. Menurut Rahayu, pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Dari ketiga definisi pembelajaran matematika menurut para ahli di atas, saya simpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan pelaksanaan proses pemberian pengalaman untuk mengembangkan kreativitas siswa sehingga memperoleh kompetensi matematika.
Indikator belajar dan pembelajaran. Menurut Wartuba dan Wright dalam Uno dan Muhammad, 7 indikator pembelajaran dikatakan efektif, yaitu 1. Pengorganisasian materi yang baik. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Ketiga, penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran. Yang keempat, ada sikap positif terhadap siswa. Kelima, pemberian nilai yang adil. Yang keenam, keluasan dalam pendekatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar siswa yang baik. Kemudian ada karakteristik matematika. Matematika memiliki karakteristik yaitu objek kajiannya abstrak. Yang kedua, matematika bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, matematika berpola pikir deduktif. Yang keempat, matematika memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang kelima, matematika memperhatikan semesta pembicaraan. Dan yang terakhir, karakteristik matematika yaitu konsisten dalam sistemnya. Selanjutnya ada langkah-langkah belajar matematika. Yang pertama yaitu penanaman konsep dasar. Penanaman konsep dasar itu sangat penting dalam belajar matematika karena materi matematika itu saling berhubungan satu sama lain. Sehingga jika konsep dasarnya tidak ditanamkan dari awal, akan sulit untuk menuju kepada tingkatan-tingkatan materi matematika yang selanjutnya. Kemudian yang kedua ada pemahaman konsep. Sesudah penanaman konsep dasar, yaitu pemahaman konsep, di mana konsep-konsep dalam materi matematika itu dipahami sehingga kita benar-benar paham. Jika kita sudah benar-benar paham terhadap konsep-konsep yang ada dalam matematika, maka akan mudah bagi kita untuk mempelajari matematika untuk kedepannya. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah belajar matematika adalah pembinaan keterampilan. Ciri-ciri pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika menggunakan metode spiral. Yang kedua, pembelajaran matematika dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, matematika menggunakan metode induktif. Yang keempat, pembelajaran matematika yaitu pembelajaran yang menganut kebenaran konsisten. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Kemudian ada jenis-jenis belajar matematika. Yang pertama yaitu belajar konsep atau concept learning. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan konsep ataukah bukan? Yang kedua ada belajar pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang dimiliki pembelajar tentang sesuatu. Yang selanjutnya yaitu ada pengetahuan prosedural. Adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga ada pengetahuan kondisional. Adalah pengetahuan terkait kapan suatu prosedur, skill atau strategi digunakan dan kapan tidak digunakan. Pada kondisi apa suatu prosedur dapat digunakan dan mengapa suatu prosedur lebih baik dari prosedur lain. Yang terakhir ada metakognisi. Metakognisi adalah sebuah istilah yang banyak didefinisikan para pakar sebagai belajar bagaimana belajar. O'Neill dan Brown
dalam Nurdin pada tahun 2007 mengemukakan bahwa metakognisi sebagai proses seseorang berpikir tentang berpikir mereka sendiri dalam membangun strategi menjawab masalah. Metode pembelajaran. Yang pertama ada metode pembelajaran dengan cara ceramah. Yang kedua yaitu metode eksposiori. Yang ketiga metode demonstrasi. Yang keempat ada metode drill dan latihan. Yang kelima ada metode pembelajaran metode tanya jawab. Yang keenam ada metode penemuan. Yang ketujuh ada metode pemberian tugas. Dan yang terakhir ada metode pembelajaran metode pemecahan masalah. Kemudian ada tujuan belajar matematika. Tujuan belajar matematika yang pertama yaitu melatih cara berpikir. Yang kedua ada mengembangkan aktivitas kreatif. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, tujuan belajar matematika yaitu membangun kemampuan menyampaikan informasi. Sekian video hakikat belajar dan pembelajaran matematika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.